Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidik dari kelompok 6 kelas 11G. Tugas saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Litanya Merjaki. Saya dari kelompok 6 kelas 11G dan sebagai host. Perkenalkan, nama saya Wahyudi. Dari kelompok 6 kelas 11G. Saya bertugas menyampaikan kesimpulan. Perkenalkan, nama saya Nur Hilaria Swatohima. My transistor radio comes from far away. Saya dari kelompok 6 kelas 11G. Tugas saya sebagai editor. Perkenalkan, nama saya Neng Riani. And when it's night over here. Dari kelompok 6 kelas 11G. Tugas saya sebagai videographer. Di sini kami mengambil tema hidup selaras dengan alam untuk tugas sosiologi ini, dan di sini saya akan menyampaikan materi pengertian terlebih dahulu tentang harmoni sosial dan konflik sosial. Apa sih harmoni sosial itu? Dikutip dari buku sosiologi, harmoni sosial adalah kondisi ketika individu hidup sejalan dan serasi dengan tujuan masyarakat. Masing-masing anggota masyarakat dapat menjalani hidup secara baik sesuai kodrat dan posisi sosialnya. Sedangkan konflik sosial dalam sosiologi diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih atau juga kelompok yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Sekian dari saya, kita lanjut ke Lintang sebagai host dan Parino sebagai narasumber. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Bang. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk diwawancarai oleh kami. Saya perwakilan dari kelompok 6 kelas 11G. Pada hari ini kita bakal melakukan wawancara kepada Bapak tentang membangun harmoni sosial dalam kehidupan sehari-hari dengan judul Hidup Selaras dengan Alam. Baik, sebelumnya boleh Bapak memperkenalkan diri dulu, Pak? Perkenalkan, nama Bapak Rino Yulian Kris Perdana. Bapak mengajar studi geografi. Baik, Pak. Yang pertama ya, Pak ya? Iya. Menurut Bapak, seberapa penting hidup selaras dengan alam sebagai upaya membangun harmoni sosial dalam kehidupan sehari-hari, Pak, bagi pelajar? Sangat penting karena ketika kita bisa hidup selaras dengan alam, maka harmonisasi antara alam dan masyarakat sendiri pun akan tercipta dan hubungan antar masyarakat juga akan tercipta dengan baik. Yang kedua, Pak, menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan harmoni sosial dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menurut Bapak, harmoni sosial berarti suatu hubungan dalam masyarakat yang berjalan secara selaras antar masyarakat dalam satu lingkup tersebut. Kalau yang kedua, Pak, bagaimana hubungannya antara hidup selaras dengan alam dan terciptanya harmoni sosial? Hubungannya ketika suatu masyarakat yang bisa hidup selaras dengan alam, contohnya kita hidup selaras dengan alam, maka alam pun akan memberikan kenyamanan untuk manusia juga. Nah, ketika suatu manusia nyaman, maka hubungan antar manusia pun juga akan tercipta secara nyaman juga. Yang keempat, kita ke ini, Pak, ke konflik apa ya? Ya. Nah, apa aja sih faktor atau penyebab yang biasanya menimbulkan konflik di lingkungan sekolah, Pak? Faktor penyebab konflik di lingkungan sekolah biasanya masalah pertemanan, kemudian biasanya masalah kebersihan, kemudian bisa juga mungkin masalah keinginan untuk saling menang lah di antara pelajar. Nah, kalau kita bahas contohnya apa, Pak, di konflik masyarakat apa ya, bukan sekolah? Apa contoh konflik di masyarakat yang berkaitan dengan kurangnya kepedulian terhadap lingkungan, Pak? Misal contoh paling gampang kayak permasalahan sampah nih, mungkin akhir-akhir ini banyak. Mungkin di dalam masyarakat ada yang peduli dengan sampah dan ada yang tidak. Ketika terjadi satu warga atau beberapa orang yang tidak peduli terhadap sampah, maka di sana dia pasti akan menumpuk sampah sembarangan. Betul, Pak. Yang akhirnya menimbulkan bau, pencemaran, kemudian limbah air,
yang itu akhirnya mencemari lingkungan masyarakat yang lain, yang akhirnya menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat lain yang sebenarnya mereka peduli terhadap keadaan sampah. Kalau masalah pengaruh perilaku manusia Pak terhadap alam itu apa? Pengaruh manusia terhadap alam Pak? Pengaruh manusia terhadap lingkungan alam ya, Iya. itu sangat berpengaruh karena bagaimanapun manusia adalah yang mengelola alam dan alam memberikan timbal baliknya ke manusia. Jadi ketika manusia tidak dengan akal budinya untuk mengelola alam dengan baik, ya maka alam pun akan membalas dengan caranya sendiri. Kalau semisal dari konflik sampah tadi Pak ya, untuk penyebab utamanya apa sih Pak? Kenapa sih bisa sampah itu bisa numpuk segitu banyak Pak di lingkungan masyarakat? Biasanya karena ketidakpedulian masyarakat itu sendiri terhadap kebersihan dan keamanan lingkungannya. Ditambah juga mungkin ada problem juga dari pemerintahnya yang kurang peduli juga terhadap keadaan sampah di wilayahnya. Kita lanjut ke dampak Pak. Dampak yang ditimbulkan dari konflik tersebut bagi individu, kelompok maupun lingkungan. Dampaknya jelas pasti ketidaknyamanan masyarakat untuk melakukan kegiatan sehari-hari ya. Kan tidak mungkin kita misal sedang makan atau sedang berjalan terus tercium bau sampah, atau mungkin kita lagi jalan terinjak air hasil dari sampah yang berserakan. Itu kan itu sangat tidak nyaman untuk kegiatan kita sehari-hari. Kita sekarang ke solusi Pak. Cara yang paling efektif untuk membangun harmoni sosial di lingkungan sekolah. Cara paling efektif di harmoni di lingkungan sosial sekolah. Ya mungkin cara yang paling efektif adalah pertama, karena ini berhubungan dengan alam ya temanya ya. Berarti harus ada kepedulian antar pelajar, guru maupun semua yang ada di lingkungan sekolah terhadap kondisi kebersihan sekolah yang pertama. Karena dengan kondisi lingkungan yang bersih, maka otomatis semua warga sekolah akan merasa nyaman di lingkungan sekolah dan merasa bahwa sekolah ini adalah rumahnya gitu. Sehingga semakin meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik di dalam sekolah. Nah, kalau peran guru dan sekolah dalam menanamkan nilai harmoni sosial di lingkungan sekolah apa Pak? Peran guru dan sekolah. Peran guru yang di sekolah yang selama ini mungkin sudah terlihat ya. Biasanya kami Bapak Ibu guru kan pasti mengingatkan kalian ketika ada yang kalian buang sampah sembarangan, atau mungkin untuk merapikan ruang kelas kalian yang berserakan, berantakan dan lain sebagainya. Itu kan untuk kenyamanan kita semua gitu. Jadi baik itu kalian, guru maupun staf sekolah, itu ketika kita berada di sekolah, di kelas ataupun di lingkungan halaman sekolah, itu semuanya merasa nyaman dengan kondisi lingkungan yang bersih dan tertata rapi. Baik Pak, ini yang terakhir apa ya? Apa pesan Bapak kepada para pelajar kita ini agar bisa menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin pesan Bapak hanya satu aja. Hiduplah selaras dengan alam. Karena alam itu punya cara sendiri untuk membalas kita. Jika kita baik kepada alam, maka alam baik pada kita. Kalau kita jahat pada alam, maka alam akan berbalik jahat pada kita. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan ilmunya ya Pak ya. Semoga dari wawancara ini bisa menimbulkan manfaat bagi kita dan teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan dalam bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan keseluruhannya adalah bahwa hidup selaras dengan alam merupakan fondasi utama dalam membangun harmoni sosial, karena perilaku menjaga lingkungan secara tidak langsung melatih empati, tanggung jawab, dan rasa hormati terhadap hak orang lain. Konflik sosial seringkali muncul dari sikap egois terhadap sumber daya alam, sehingga dengan menanamkan kesadaran ekologis sejak dini, belajar tidak hanya berkontribusi pada kelestarian bumi, tetapi juga menciptakan ruang hidup yang damai dan minim gesekan sosial. Melalui kolaborasi menjaga kebersihan dan kelestarian di lingkungan sekolah maupun masyarakat, tercipta ikatan gotong royong yang memperkuat hubungan antara individu, membuktikan bahwa keseimbangan alam adalah kunci utama bagi terciptanya masyarakat yang selaras dan harmonis.